Allahumma salli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Monggo. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Ashraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnik ma ra'ayna qattu ya wajah sururi misla husnik ma ra'ayna qattu ya wajah sururi. Ayo ya Nabi salam alaik, Allah Allah, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Ashraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnik ma ra'ayna qattu ya wajah sururi misla husnik ma ra'ayna qattu ya wajah sururi. Monggo. Ya Nabi salam alaik, Allah Allah, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra tercinta Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan, ditakdirkan untuk bisa siaran di Suara Giri, ngaji bareng, tolabul ilmi, kita membaca Al-Quran, maca Quran angan-angan sak maknane, kita berzikir, kita bersolawat Nabi, dan kita bersilaturahim lewat udara. Moga-moga apa yang kita lakukan bisa dilaksanakan dengan lancar, dan moga-moga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga kehidupan kita berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga salawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Adapun tema atau judul pengajian pada pagi hari ini adalah akan berbicara tentang molimo. Ini bahasa Jawa, molimo. Minum, madat, main, madon, maling. Nah ini apa ini
tentang dosa-dosa yang besar. Sebenarnya masih banyak dosa-dosa besar yang lain, tapi ini yang banyak muncul di kehidupan masyarakat kita. Ini moga-moga nanti bisa kita lakukan. Pertama, supaya dibaca di surat An-Nahl ayat 67. An-Nahl juz 14 ayat 67. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min thamaratin nakhli ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Ada yang kebelecok tadi. Wal a'nabi tattakhiduna. Coba dibaca lagi. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Dari buah kurma dan anggur kami membuat minuman dan menabuhkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah setelah mendapatkan risalah, setelah diutus oleh Allah di Mekah selama 13 tahun. Maka ayat-ayat diantaranya yang turun disebut sebagai ayat-ayat Makkiyah, ayat yang bangsa Mekah, gitu ya. Nah, pada saat di Mekah, periode Mekah itu perintah ataupun ayat-ayat yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkisar tentang tauhid, tentang akidah, tentang keyakinan, tentang keimanan, dan juga tentang akhlakul karimah. Belum banyak disebutkan tentang hukum ataupun bab yang ada hubungannya dengan hubungan kemanusiaan, walaupun ada juga. Nah, ayat ini tadi disebutkan wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi, dan dari buah anggur dan kurma, tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berakal, bagi kaum yang menggunakan fikiran. Jadi memang belum jelas ya, khomer
atau minum minuman yang memabukkan, muskir gitu ya. Sakaran itu muskir, yang memabukkan. Tapi disebutkan di antara bahannya untuk membuat minuman itu adalah dari anggur dan dari kurma. Disebutkan tadi dari anggur dan kurma itu bisa dijadikan sebagai rizki yang halal, rizki yang enak untuk dinikmati, untuk diminum dan lain-lain atau dimakan. Tapi terbiasa juga orang dengan bahan buah-buahan yang terdiri dari anggur dan kurma itu difermentasi menjadi khomer. Khomer itu adalah kullu muskirin khomrun, ya. Tiap yang memabukkan itu sudah khomer. Jadi pada saat itu orang membuat minuman keras atau minuman memabukkan itu di Mekah terutama pada saat itu dari anggur dan kurma. Jadi walaupun ini tidak disebutkan haram, tidak disebutkan tidak boleh, tapi rupanya ini sudah disindir bahwa ada minuman yang baik, ada yang minuman yang membuat orang mabuk. Nah, minuman yang membuat orang mabuk itu kalau di ayat tadi dari anggur dan kurma. Sehingga menurut mazhab Hanafi yang disebut khomer itu yang ketika minum walaupun tidak mabuk itu sudah haram, itu yang terdiri daripada anggur dan kurma. Sementara yang tidak terdiri dari anggur dan kurma oleh madhab Hanafi, ini supaya tahu saja, tapi jangan dipraktekkan nanti. Disebut nabid. Nabid ya minuman yang bisa memabukkan, beralkohol gitu ya. Ya. Makanya kalau mujtahid yang lain semuanya termasuk Imam Maliki, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Hambali, itu pokoknya terdiri dari apa saja kalau memabukkan itu sudah khomer, sehingga kullu muskirin khomrun wa syarabuhu haramun. Tiap yang memabukkan itu sudah dianggap sebagai khomer, dan yang meminumnya walaupun minumnya itu tidak mabuk tapi di situ sudah ada alkoholnya, itu sudah haram, bahkan harus dihad atau harus dihukum. Tapi kalau Imam Hanafi yang seperti itu adalah yang terdiri daripada anggur dan kurma, sementara yang dari yang lain disebut nabid. Kalau yang terdiri dari anggur dan kurma yang 100% dianggap khomer menurut Imam Hanafi, minum walaupun tidak mabuk dia sudah haram. Sementara untuk nabid itu minum sedikit tidak mabuk itu dianggap tidak haram. Nah, ini kita jangan sampai mempraktekkan, karena kalau orang minum sedikit saja kadang itu sudah sudah kepingin lagi itu. Ada satu contoh cerita yang saya ambil dari kitab Majalisus Saniyah. Kitab Majalisus Saniyah itu adalah syarah dari kitab Arba'in Nawawi. Ada seorang, katakanlah
pendeta apa kiai apa ulama gitu dulu, zaman sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Barsiso. Nah, kalau orang Jawa mengatakan Kiai Barseso. Itu muridnya itu ribuan, dan bahkan muridnya itu banyak yang digdoyo itu, bahkan ada yang bisa terbang. Karena apa? Karena barokah kiainya ya Kiai Barseso itu memang alim, orangnya juga ibadahnya bagus, akhlaknya juga bagus. Nah, sehingga setan-setan itu tidak ada yang kuat, tidak ada yang bisa untuk menggoda Pak Kiai Barseso itu. Akhirnya mereka menghadap kepada mbahnya setan, yaitu iblis. Nah, iblis lah ini memang bagianku ini. Iblis ini. Ternyata kemudian iblis macak kiai. Mungkin kalau sekarang ya pakai jubah begitu ya, pakai ini macam-macam lah. Terus datang kepada Pak Kiai Barseso yang sedang mengajar ngaji kepada beribu-ribu muridnya itu. Nah, setelah selesai memperkenalkan diri bahwa ini saya juga kiai, Pak Kiai. Iblis pula. Mungkin sekarang iblis dirasani tahu ya, dengar ya. Saya ingin ngaji di sini dan ibadah di sini, boleh? Oh silahkan, tidak apa-apa. Silahkan. Jadi di musolanya begitu. Akhirnya Barseso ini kemudian sholat itu tidak berhenti. Jadi kalau orang sholat sunat kan pasti capek, pasti tidur, pasti makan, kemudian berwudu dan seterusnya itu. Ini tidak. Terus 3 hari 3 malam juga diperhatikan oleh Kiai Barseso. Diperhatikan. Wah, hebat ini. Akhirnya Pak Kiai Barseso kemudian tanya, sampean kok bisa kuat sholat 3 hari 3 malam tanpa tidur, tanpa istirahat, sampean kok tanpa wudu? Ini sampean ingin niru dah? Iya, ingin niru saya. Tidak bisa, sampean tidak kuat sampean. Kenapa saya bisa sholat sebagai tobat seperti ini? Karena saya dulu penjahat. Dulu saya tukang minum minuman keras. Saya juga berzina. Saya juga mencuri, merampok. Nah, kemudian tobat. Ya, begitu tobatnya sampai kuat seperti ini. Sampean kalau ingin ya harus maksiat dulu. Mau minum minuman keras, khomer. Wah, enggak mau. Masuk kiai mau minum. Kalau mencuri, wah lebih-lebih mencuri, kan malu mencuri kiai. Kalau berzina, jangan, dosanya besar sekali itu. Nah, begini aja, minum saja. Wah, jangan. Tapi sedikit saja, ngicipi tok katanya dia. Loh, kalau ngicipi ya monggo. Ngicipi. Akhirnya diajak oleh Pak Kiai Iblis itu, pura-pura tadi kiai itu tapi iblis, ke tempat yang sunyi, apa itu ya, tempat apa itu ya, warung atau kedai minuman keras ya. Yang jogo itu perempuan. Nah, yang jogo perempuan. Akhirnya Pak Kiai Barseso ini kemudian ikut mau, ya ayo kita coba sedikit saja. Sedikit saja ya, iya sedikit ya, sedikit. Ternyata kok habis sedikit pingin lagi. Enggak apa-apa, ini pingin lagi. Wah, satu gelas, wah rupanya mulai kepingin lagi, jos katanya begitu. Lupa, akhirnya mabuk dan hanya disandingi oleh perempuan yang jual ini, yang jual minuman itu, tidak ada orang. Akhirnya
asyik maksuk, ya kemudian perempuan yang tadi yang biasa-biasa saja makin cantik dan makin menggoda. Akhirnya mereka berdua gak rame-rame berbuat zina, ya, berbuat zina. Setelah berbuat zina, kok ada orang laki-laki datang terus tanya kepada iblis yang punya pura-pura jadi kiai tadi itu. Ini itu ada orang datang tuh. Siapa? Wah, ini bahaya, itu suaminya rupanya. Gimana ini ya? Nanti konangan soro saya ini kan. Oh, enggak apa-apa. Ini ada pedang, teman pedang. Akhirnya setengah mabuk itu terus seorang laki-laki yang katanya itu suaminya si perempuan ini dibacok mati. Nah, langsung justru malah si iblis ini yang pura-pura jadi kiai itu lapor kepada petugas yang berwajib. Akhirnya ya itu disidang, divonis. Pertama mabuk, ya, meminum minuman keras, kemudian berzina, kemudian membunuh orang, sehingga akhirnya divonis dengan hukuman gantung sampai mati. Tapi iblis juga tetap mendampingi. Pak Parseso, sampean itu kan kepingin tobat, tapi kalau ini gimana ini? Ah iya, gimana ini? Mau saya tolong, katanya. Mau saya tolong, ya. Mau. Nah, biar nanti bisa tobat, teman. Akhirnya, tapi nanti kalau sudah saya tolong, nanti sampean harus sujud kepada saya. Nah, gitu ya, sujud kepada saya. Akhirnya Pak Kiai Barseso ini langsung, kalau begitu aku sujud sekarang. Iya, sujud. Sujud, dan bagian ini algojonya itu menarik tambangnya itu, menarik talinya itu, mati dalam keadaan dia sedang akan bersujud kepada iblis. Padahal kalau sujud itu kepada selain Allah itu jelas itu musyrik itu. Padahal tadi itu memang gordidik ya. Ya mencoba saja, minuman itu hanya sedikit. Makanya ya itu tadi, perlu kita jangan sampai ada di antara kita pakai nyoba-nyoba ya, untuk meminum minuman keras walaupun sedikit. Orang itu kalau kumpulan dengan orang yang ahli minum itu ya biasanya ya katut itu. Bahkan ada ya itu satu RT itu pesta dengan minuman oplosan itu. Sekian puluh orang yang mati itu lebih daripada 10. Nah ini kita harus hati-hati itu. Nggak tahu itu oplosan itu apa isinya itu. Campur-campur mungkin katanya itu. Ya minuman keras apa dicampur dengan, ada yang dicampur dengan baygon segala itu katanya. Kok mau gitu ya. Itu pertama jadi ayat tadi itu lama-lama semacam bisa mati ya, menyindir dulu. Tapi saya kemukakan ada yang berbeda, yaitu madhab Hanafi, tapi sama-sama semuanya, apakah yang namanya khomer, apakah yang namanya nabid, itu walaupun kita nyoba sedikit tidak usah, karena nanti bisa akan menjadi bahaya ya, akan menjadi banyak dan bisa membuat kejahatan yang lebih daripada itu. Sekarang coba dibaca surat Al-Baqarah ayat 219. Surat Al-Baqarah ayat 219. Ini juz berapa ini ya? Juz 2 ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Silakan dibaca terjemahnya. Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Jadi ayat ini yang terakhir ini kan, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Itu baik kalau dilanjutkan atau diwasolkan di ayat berikut. Jadi begini, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Begitu artinya itu ya. Tapi tidak apa-apa kita. Memang sebelum di Madinah itu sebenarnya sudah banyak umat Islam yang sudah tidak minum minuman keras dan juga tidak berjudi. Jadi dengan sindiran ayat itu ada yang sudah tobat daripada meminum minuman keras atau khamr itu, termasuk berjudi. Nah, ketika umat Islam yang muhajirin datang di Madinah, ternyata teman-teman di Madinah yang sudah Islam itu pun masih ada yang minum-minum gitu ya. Sehingga mereka ada yang bertanya kepada Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang penjelasan daripada hukum meminum minuman keras dan berjudi. Ternyata sebelum orang-orang bertanya seperti itu, ayat ini turun. Nah, jadi ayat ini turun sebenarnya sebelum orang-orang bertanya tentang hukum ataupun ketegasan tentang hukumnya minuman keras dan judi, karena pada saat itu kelihatan masih banyak orang yang minum itu. Sudah menjadi budaya ya, seakan-akan seperti itu. Makanya di sini yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, akan bertanya kepadamu wahai Muhammad, wahai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipertanya orang ya, tentang 'anil khamri wal maisir, tentang khamr dan judi atau perjudian. Qul, katakan wahai Muhammad, wahai Nabi, fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Di dalam keduanya, yaitu khamr dan perjudian atau judi, itu ada dosa besar, tapi juga ada manfaat-manfaatnya bagi manusia. Kok ada manfaatnya ya? Kalau dosanya jelas di sini disebutkan, tapi manfaatnya ya paling tidak bandarnya itu ya. Bandarnya itu dapat banyak itu. Termasuk judi. Sekarang kan ada judi online itu ya. Ada yang ini walaupun bukan khamr tapi narkoba. Nah, itu narkoba itu ada sekarang dari mana-mana, itu banyak negara-negara lain yang memproduksi narkoba terus diselundupkan ke Indonesia. Ternyata
ya sudah banyak yang konangan, tapi yang dihukum itu justru yang teri-teri itu. Kalau yang apa itu, yang besar-besar itu, yang kawak-kawak itu ya pinter itu. Nah, dan itu bahaya. Termasuk juga judi online kalau di kita itu. Banyak keluarga yang hancur karena keluarga itu ada yang ikut judi online, sehingga ada yang mobilnya dijual, rumahnya dijual, utangnya banyak gitu ya. Akhirnya mereka bercerai. Ada yang sampai justru saling membunuh. Wah, malah ada istri membunuh suaminya dengan cara disiram sama bensin. Itu viral itu ya. Masya Allah ya. Itu peringatan juga bagi kita itu, terutama bagi anak-anak kita ya. Anak-anak kita ini kan sudah main HP ya. Itu kalau kita tidak ngerti itu kan termasuk PS itu, kalau PS yang tidak bagus itu kan bisa merusak mental anak-anak kita itu. Seperti ini ya, misalnya ya, di ini nyerbu, coba ditanya saja itu nyerbu orang-orang yang ada itu, kenapa itu kok ditembaki, dibunuhi? Itu penjahat. Jahat apa? Nggak tahu, pokoknya jahat lah. Itu kan nggak ngerti. Makanya ya, kenapa sih kok banyak tawuran sampai saling membunuh dan lain sebagainya? Itu mungkin gagah-gagahan niru yang ada di PS itu mungkin. Termasuk juga kenapa banyak orang yang kena judi online, yaitu sergebnya untuk main HP dan seterusnya itu, sehingga nyoba-nyoba karena sudah merasa menang pertama. Wong bandarnya kan pinter, bandar itu tidak ada yang kalah, itu pasti menang. Yang kalah itu yang ini, yang jadi anggota itu. Nah, itu ya. Nah, gimana ini? Ya kita tidak bisa itu melarang anak-anak kita, remaja-remaja kita untuk supaya tidak bermain HP, tidak bisa itu. Tapi ya bisa, tapi sayang begini, misalnya sudah HP-nya ini untuk bapak, untuk ibu, kamu tidak usah main HP. Ya sepertinya aman, tapi justru mungkin nanti keluar ada orang-orang yang jahat yang ahli main HP, nanti disili, diburui, sama tidak karu-karuan, itu tidak bisa dikontrol. Ya di inilah kita semuanya sedikit banyak harus tahu ya, harus tahu bagaimana orang main HP gitu ya, supaya apa? Supaya kita bisa awas dan waspada, sehingga anak-anak kita, pemuda-pemuda kita tidak terjerumus. Ya ibarat main layangan gitu ya, kadang dikendori, kadang ditarik gitu ya. Ya begitu. Nah, ini ternyata di Madinah pada saat itu banyak yang ini apa? Yang main judi dan banyak yang meminum minuman keras, karena rupanya banyak di antara mereka ini nggak apa-apa, hanya dosa sedikit kok. Tur ada manfaatnya kan begitu. Nah, sehingga suatu ketika ada sahabat, yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf, itu mengundang teman-teman termasuk tetangganya untuk semacam walimah gitulah di rumahnya ya. Ya disuguhi macam-macam. Di antaranya ya ada minuman kerasnya ya. Ada khomernya itu ya. Karena orang sudah terbiasa, mungkin kalau tidak ada khomer pada saat itu seperti tidak ada ini, tidak ada rokok itu. Direk rokok irek. Gak ono itu. Ini juga begitu. Mana ini minumannya kok tidak ada ini. Akhirnya akan malu itu tuan rumahnya itu. Akhirnya ya ini. Bahkan dulu di Gresik ya, itu ada adat yang sangat-sangat tidak bagus. Ketika ada pengantin, ya, pengantinnya itu suami istri berdiri
berdiri di pojokan begitu, terus orang-orang yang bowo yang datang itu disuguhi, termasuk justru malah suami istri itu keliling untuk nyuguhi dengan minuman keras itu. Ada yang begitu, tapi alhamdulillah sekarang kok menurut saya kok ndak ada sekarang. Saya ndak tahu apa ndak konangan, tapi yang jelas sekarang ndak ada. Nah dulu ada Abdurrahman bin Auf itu ngundang teman-temannya habis maghrib. Nah itu kan habis maghrib, tahu-tahu masuk waktu isya, ada yang adzan, ada yang qomat, kemudian sholat jamaah isya. Ya, ketika sholat isya, yang imami itu ketika baca Fatihah sudah benar. Tapi ketika membaca surat, yang dibaca adalah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud, dan seterusnya. Itu karena beliur ya, rupanya sambil habis minum-minum tadi itu. Ketika baca Qul ya ayyuhal kafirun, mestinya la a'budu ma ta'budun, la-nya hilang. Mestinya kan wahai orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tapi justru karena la-nya hilang, wahai orang-orang kafir, aku juga menyembah apa yang kamu sembah. Dan ini bolan-balan itu. Bingung rupanya. Ya mungkin ya bagian belakang itu muni ya, ayo di ini la-nya mana gitu ya. Memang kalau kita mengingatkan imam yang salah baca itu ya, kalau mungkin ya subhanallah, memang tuntunannya seperti itu kan. Tapi kalau salah baca atau lupa membaca subhanallah itu biasanya terus orang malah bingung imamnya itu. Saya itu pernah itu ngimami surat Jumu'ah, ngimami Jumatan. Habis sujud berdiri langsung Allahu Akbar gitu ya. Di masjid GKA itu ya, di masjid Sunan Giri GKA itu ya. Langsung saya wis gadik bismillah, langsung terusnya surat yang sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah idza nudiyatis salatu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Terus Ustadz Fauzi di belakang saya muni, langsung pinter dia, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, masya Allah, ndak Fatihah, jadi Fatihah dulu. Itu pinter itu. Kalau ndak kan Subhanallah, oh pusing salah ya, Subhanallah. Tambah kaisa paling kul huwaile. Ini yang pinter begitu. Nah, itu juga seperti itu. Akhirnya setelah selesai, orang kan geger itu ya. Kalau begitu nanti kalau kita ada pesta yang seperti tadi, jangan habis maghrib, katanya begitu. Habis isya saja, supaya tidak ada yang mabuk. Makanya setelah orang geger itu turun ayat ini, surat apa itu, Al-Maidah atau surat An-Nisa ya? Surat An-Nisa ayat 43. Surat An-Nisa ayat 43. Ya, coba dibaca An-Nisa ayat 43. Ya pemirsa atau pendengar ya Suara Giri ya, supaya dicoba mencari ayat ya dari Quran apa dari apa itu, di HP kan bisa itu pakai Quran itu ya.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja sehingga kamu mandi junub. Jika kamu sakit sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajah dan tanganmu dengan debu itu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi ayat ini turun, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Nah, ini sampai situ aja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, kamu sekalian jangan mendekati sholat, jangan sholatlah sementara kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan, sehingga kamu waraslah dari mabuk itu, sehingga kamu siuman, ya. Wala junuban, dan juga jangan sholat, jangan masuk masjid kalau dalam keadaan junub, illa abiri sabilin, kecuali orang yang nyabrang, ya, melalui, jadi tidak masuk, tidak duduk, yang boleh hanya melalui masjid saja, sehingga hatta taghtasilu, sehingga kamu mandi junub. Yang harus mandi junub dulu ini didulukan, ya, sebentar. Jadi dulu itu para sahabat Nabi itu rumahnya mengelilingi masjid, menghadap ke sana, supaya apa? Supaya ketika ada adzan itu cepat langsung ke masjid. Sementara rumah-rumahnya ada, tapi ada yang di rumahnya itu tidak ada
kamar mandi. Sehingga apa? Sehingga walaupun dalam keadaan junub, dia harus lewat masjid untuk menuju tempat mandinya itu. Makanya orang yang junub jangan sholat, termasuk jangan berdiam atau duduk iktikaf di masjid, kecuali yang abiri sabilin hatta tagtasilu, kecuali yang hanya lewat saja. Ya lewatnya tadi itu karena apa, jedingnya itu tidak ada di situ, yang ada di seberangnya sana, harus lewat. Baru bebas ketika sudah tidak junub lagi alias sudah mandi junub, itu ya. Kemudian yang inti daripada pembahasan kita adalah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah itu ya, wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekati sholat. Nah itu ya, jangan sholat lah, atau mendekati sholat ya dekat-dekat masjid untuk mau sholat itu dalam keadaan mabuk ya, sehingga siuman, sehingga nanti mengerti apa yang kamu ucapkan. Sadarlah, sadar. Nah, begitu. Maka kemudian orang-orang Islam, para sahabat pada saat itu, ya tentu saja yang masih ada kegemaran untuk minum ya. Kalau begitu kita pertemuannya, walimahnya jangan habis maghrib, habis isya saja, supaya nanti ini gak dalam keadaan mabuk ini ya. Jadi masih kurang lego dengan larangan untuk minum minuman keras itu ya. Karena memang oleh Allah ada penetapan hukum, tapi tidak langsung, tapi sedikit demi sedikit. Ini bukan berarti kok Gusti Allah tidak bisa memberikan langsung, bukan. Itu memang mendikan didikan kepada kita. Makanya Quran itu kan tidak langsung 30 juz itu ya. Kalau 30 juz Kanjeng Nabi kan bingung ya, gimana ngapalnya. Sementara Kanjeng Nabi SAW al-ummi ya, artinya orang yang lugu, tidak menulis, tidak membaca pada saat itu. Di samping itu kalau langsung 30 juz itu, kalau ada perlu didikan itu ya repot itu ya. Makanya kalau ada orang yang kepingin jadi profesor, jadi sarjana, atau jadi orang kaya, itu ya tidak bisa langsung sak-nyet ya, langsung jadi profesor, kan tidak mungkin ya. Sekolah dulu di TK, di SD, di SMP, SMA, dan seterusnya, baru jadi profesor. Nah, begitu. Jadi itu ada didikan di sini. Tapi bukan berarti kok ini daerah ini masih masih nggak ngerti, boleh minum dulu sedikit-sedikit. Nggak bisa itu. Kalau jadi yang begitu adanya Quran ini yang wajib untuk diikuti ya diikuti langsung. Ya kecuali kalau memang misalnya satu orang mu'alaf ya, baru masuk Islam, dia kan sudah wajib sholat itu ya. Nah, dia niru-niru dulu lah. Misalnya wudhunya niru, harus belajar kan. Setelah itu sholatnya belum bisa membaca Fatihah, belum bisa membaca At-Tahiyatul, sujud saja masih lirak-lirik konconya. Silahkan, yang penting jadi makmum dulu. Tapi terus harus belajar, karena tidak langsung orang itu bisa ya. Yang sudah lama Islam saja kadang-kadang masih ada kekeliruan itu ya. Saya tadi sholat subuh ngimami waktu membaca kunut
lupa saya langsung sujud. Teman-teman ada yang subhanallah gitu ya. Enggak wajib kan, jadi sunat abad. Ya untungnya saya ingat hukumnya itu ya, karena lupa maka sebelum salam sujud sahwi dulu ya. Alhamdulillah teman-teman itu sudah ngerti ikut sujud sahwi, karena kalau tidak ikut sujud sahwi berarti kan mufarokoh itu ya, yang mestinya ganjarannya 27 menjadi hanya 1 saja. Ini hitung kita, tapi Allah kan maha pengasih dan penyayang. Saya kira ya gak nemen-nemen lah. Jadi seperti itu. Itu ternyata ada orang-orang yang walimahan itu karena pasti masih ada minuman itu habis isya, sehingga ada beberapa sahabat yang penasaran, yang masih sedih, kok orang-orang kok masih ini, sehingga mereka termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an itu munajat kepada Allah, ya Tuhan, ya Allah, ini sebenarnya kami ingin ya hukumnya, ketetapan hukum khomer dan judi ini gimana, mohon ya Allah supaya dijelaskan. Nah itu rupanya kemudian ada turun ayat yang jelas itu mengharamkan ataupun dengan tegas melarang untuk orang meminum minuman keras. Silakan Pak. Surat apa itu? Maidah. Surat Al-Maidah ayat piro ya? Ayat 90. Silakan. Ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzum min amali syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berpahala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sebenarnya ayat ini saya lupa untuk menuliskan ya. Ayat 90 dan sekaligus juga 91 Pak. Coba ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, apa itu, berkorban untuk berhala Pak itu, dan berkurban sop itu, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, itu rijsun, perbuatan keji ya, min amalis syaitan, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, oleh karena itu jauhilah semuanya itu, la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian mendapatkan keberuntungan, agar untung, agar selamat gitu ya. Gitu ya. Itu pertama khomer ya, dilarang, sudah jelas. Terus maisir, judi. Terus apa? Berkurban untuk berhala
ya, berkorban untuk berhala. Itu begini, menyembelih ayam ya kan, nyembelih ayam. Ini ayam ini saya pakai bismillah, tapi juga ini sebenarnya kita kurbankan ayam ini untuk wadal wadal untuk berhala, misalnya nanti dikindirkan di Segoro Kidul agar di ini oleh apa itu ya, Mbok Roro Kidul. Nah, ini nama berhala itu ya. Itu haram, itu bukan haram yang diculkan itu saja, tapi misalnya aku ingin pupune ayam itu, ya itu tidak boleh, itu jadi bangkai itu, gitu ya. Kemudian wal azlam itu mengundi nasib dengan anak panah, Pak. Mengundi nasib dengan anak panah itu bukan ini ya, bukan lomba panah itu, bukan titis-titisan itu, bukan. Tapi begini, jangan salah paham loh itu. Jadi bukan apa itu lomba memanah titis-titisan itu, bukan. Tetapi begini, di zaman jahiliyah, itu termasuk ketika awal-awal Islam di Makkah pada saat itu, orang-orang kafir terutama ya, jahiliyah, apakah itu dari Mekah, apakah dari daerah atau negara-negara lain, itu kalau akan bepergian, akan bekerja, akan perang, akan kawin, nah itu ini mengundi nasib dengan ini. Jadi di Ka'bah itu kan ada, di dalamnya itu ada Hubal, berhalanya itu Hubal. Jadi pada saat itu ya sangat buruk sekali lah, mosok dikelilingi Ka'bah itu kan 360 reco itu ya. Nah di dalamnya ada satu Hubal itu untuk mengundi nasib itu. Dan ada Ka'bah pada saat itu juru kuncinya. Juru kuncinya. Nah, misalnya kita akan akan pergi untuk dagang atau apa itu tanya kepada juru kunci itu supaya dikocokkan di depan berhala Hubal itu, karena di situ anak panahnya banyak, ditulisi bolehkah pergi, ada boleh, ada disebutkan tidak boleh, dan seterusnya itu. Jadi banyak ini dikopiok sambil copo-copu ya ndak tahu membaca apa itu ya. Kan memang mintanya tidak kepada Allah, tidak kepada Tuhan, tetapi kepada berhala. Dikopiok terus disuruh ambil. Nah ternyata tidak boleh. Oh berarti jangan pergi, walaupun sudah siap-siap itu tidak pergi. Nah itu termasuk rijsun, termasuk dosa besar. Kita ini umat Islam kan ada caranya, yaitu sholat istikharah. Nah itu ya, sholat istikharah. Nah orang sholat istikharah itu tidak harus menunggu mimpi ya, kan ada yang salah paham itu. Aku gak ngipi-ngipi balik-balik istikharah itu. Ya, itu yang penting itu begini, saya yakin kan isinya itu kan begini, kita istikharah. Ya Allah, saya akan berbuat apa gitu ya Allah. Kalau memang Engkau izinkan, kalau jadi ini baik untuk Engkau, untukku dan berkah dari Engkau, maka berikanlah kepadaku. Nah, tapi kalau ternyata menurut Engkau ya Allah tidak baik, tidak menjadikan selamat dunia dan akhirat, ya Allah mohon supaya digagalkan. Nah gitu anunya itu. Jadi yang milih itu bukan kita, yang memilihkan itu Gusti Allah.
Apa enggak mungkin ada mimpi? Mungkin. Itu biasanya kalau para wali atau para orang-orang dekat kepada Allah. Ya contohnya ini, dulu itu orang mendirikan Nahdlatul Ulama NU itu mencari-cari simbolnya itu apa, tanda gambarnya itu gimana. Nah, itu ada Kiai Ridwan Surabaya, itu ayah daripada Kiai Mujib. Dulu kan ada Kiai Mujib Ridwan. Kiai Ridwan itu ya temannya Mbah Hashim sama Mbah Wahab gitu ya. Nah, kemudian Pak Mujib saya masih menangi itu. Nah, itu beliau istikharah, dan ketika mimpi di antara sadar dan tidak sadar itu di awang-awang itu kelihatan tanda gambar NU itu. Bumi apa itu ya? Jagat ya, gambar jagat, terus ada bintangnya 9 dan juga ada tamparnya itu yang di apa itu? Yang diikat tapi agak longgar itu ya. Nah, itu sudah lah, semua kiai-kiai pada saat itu yakin, percaya, wah tepat itu. Sampai sekarang ya kalau ada bintang 9 ya itu biasanya NU gitu ya. Nah, gitu. Jadi untuk kita itu oleh Allah diberikan cara, yaitu sholat istikharah gitu ya. Jadi tidak pakai mengundi nasib di dalam apa itu pintu Ka'bah. Dan sekarang sudah tidak ada itu, hubalnya itu tidak ada itu, karena memang sudah dikeprui dulu zaman umat Islam sudah mengalahkan Mekah pada saat itu. Apalagi itu ya, khomer, judi, apa itu, ansab, berhala, apa itu, kurban untuk berhala, dan mengundi nasib seperti tadi itu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, maka jauhilah. Ini oleh Allah dikatakan begitu, harus dijauhi, la'allakum tuflihun. Terusnya ayat begini, innama yuridu syaitanu liyuqi'a bainakum innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Jadi ketika ada fahal antum muntahun, apakah kamu tidak mau berhenti? Ini para sahabat termasuk Sayyidina Umar yang galau tadi itu, intahaina ya Allah, intahaina ya Allah, intahaina, semuanya kami sudah berhenti dari minuman keras dan judi dan lain-lain tadi itu. Nah, kemudian oleh Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk memusnahkan atau menghancurkan apa itu botol-botol minuman keras, ya, itu dipecahkan, minumannya juga dibuang di situ, dan orang yang minum minuman keras kemudian dihukum dengan disambleki 100 kali, 80 kali ini. Kalau zina 100 kali, kalau ini 80 kali. Nah, demikian juga kalau dulu rupanya tidak ada narkoba. Narkoba itu ya masuk khamr ini, walaupun bukan minuman kan, malah justru lebih membahayakan untuk akal, untuk otak, untuk rohani dibanding dengan minuman keras khamr itu. Makanya juga itu termasuk bahaya, dosa besar itu ya. Makanya di sini judul yang kami berikan tadi adalah molimo. Nah, yang sudah kena ini khamr, termasuk narkoba, apa itu ya, madat itu ya, terus judi ya. Yang dua belum.
Sekian, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitrun wa hijaba wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulli dalilan wa imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin, tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.